Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, ada jutaan anak Indonesia terkena stunting. Cukup mengkhawatirkan bukan? Jangan sampai jumlahnya meningkat. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mencegah stunting dengan cara berikut ini. Salam genre. Saya Nur Aziza Aziz, utusan dari PR Nurul Komri MTS As'adiyah Putri 1 Pusat Sengkang. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa informasi mengenai stunting dan pencegahannya. Mungkin stunting ini sudah tidak asing lagi ya di tengah kita. Tapi, apakah teman-teman sekalian sudah paham betul stunting itu apa? Nah, stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang biasa terjadi pada anak. Nah, apa sih penyebabnya? Biasanya stunting ini disebabkan karena kekurangan gizi kronis pada masa periode awal pertumbuhannya. Nah, biasanya anak yang terkena stunting tinggi badannya akan terlihat pendek atau biasa disebut dengan kerdil. Bukan berarti orang yang pendek itu langsung dicap stunting. Tidak, seorang bisa dikatakan stunting jika menurut petugas kesehatan pertumbuhannya berada di bawah standar kurva pertumbuhan WHO. Dicatat baik-baik ya. Kondisi stunting ini akan lebih sulit ditangani jika anak sudah berusia 2 tahun. Kalau sudah begitu, yang berdampak buruk bukan hanya dari pertumbuhannya nih, tapi juga dengan perkembangannya. Nggak hanya dilihat dari postur tubuhnya yang pendek, kecil, kerdil, tapi ia akan mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, dan ia akan sulit belajar. Udah gitu, sistem kekebalan tubuhnya lebih rendah dari anak-anak lainnya. Ia akan lebih mudah terkena penyakit, apalagi akibat penyakit infeksi. Nah, baik, saya akan memberikan cara sesuatu yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting dari masa kehamilan hingga si kecil dilahirkan. Yang pertama, ibu hamil harus mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, memenuhi kebutuhan cairannya dengan minum air 8 gelas setiap harinya, hindari asap rokok, konsumsi vitamin yang telah dianjurkan oleh dokter. 2. Berikan nutrisi yang lengkap kepada si kecil. Hal ini bisa dilakukan dengan cara inisiasi usia dini setelah melahirkan, dan memberikan empasi sesuai dengan anjuran dokter, seperti gandum, umbi-umbian, kacang-kacangan, susu, telur, dan buah, sayur, serta makanan yang kaya akan protein. 3. Periksakan si kecil di posyandu ataupun puskesmas dengan secara rutin, sehingga kita dapat memantau berat badan dan kenaikan tinggi badan daripada si kecil, sehingga kita bisa membandingkan pertumbuhan pada si kecil dengan pertumbuhan pada kurva WHO. Nah, untuk bayi di bawah umur 1 tahun, periksakan setiap bulan. Sedangkan untuk bayi yang berusia 1-2 tahun, periksakan setiap 3 bulan sekali. 4 adalah menjaga kebersihan, meliputi lingkungan sekitar, diri sendiri, bahan makanan, serta peralatan makanan. Caranya itu seperti apa? Nah, caranya sangat mudah. Jadi kita harus memperhatikannya di rumah dan menjadikan sebuah kebiasaan. Yang pertama, sebelum dan sesudah makan tentunya kita harus mencuci tangan menggunakan sabun cuci tangan. Terus yang kedua, setelah membuang air besar maupun air kecil, kita juga harus mencuci tangan. Yang ketiga, kita harus rutin mencuci peralatan makanan kita menggunakan sabun cuci piring. Yang keempat, kita menjamin bahwasanya air yang kita minum sehari-hari itu adalah air bersih. Dan yang kelima adalah kita harus senantiasa membersihkan toilet. Nah, pola hidup sehat yang saya jelaskan tadi ini juga dapat melindungi kita dari berbagai penyakit dan melindungi si kecil dari berbagai penyakit. Maka dari itu, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berpola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, karena berpola hidup sehat itu sangat mudah. Dan mari kita bersama-sama menjadikan sebuah kebiasaan berpola hidup sehat agar angka stunting di Indonesia dapat berkurang. Setelah mengetahui pengertian dan penyebab stunting, lalu pencegahan, mungkin ada di benak teman-teman
Emang ada sih peran saya sebagai seorang remaja dalam mencegah stunting? Jawabannya ada. Justru kita sebagai seorang remaja, kita harus berdiri di garda terdepan untuk mencegah stunting. Maka dari itu, saya akan memberikan apa-apa sih peran kita sebagai seorang remaja untuk mencegah stunting. Nah, yang pertama, kita harus menikah minimal 21 tahun bagi perempuan, 25 tahun bagi laki-laki. Jangan sampai terbalik ya. 21 bagi perempuan, 25 bagi laki-laki. Kenapa perempuan di umur 21 tahun dan laki-laki di umur 25 tahun? Karena di usia ini adalah usia yang produktif untuk melakukan pernikahan, serta mereka sudah siap fisik dan siap organ reproduksi untuk dibuahi. Dan di usia ini, remaja sudah merampungkan pendidikannya agar kedepannya mereka mendapatkan pekerjaan yang kompetitif, meningkatkan ekonomi, serta mereka dapat menjalankan perannya sebagai orang tua yang baik. Dan remaja juga harus siap mental, psikologis. Mereka harus siap mental untuk menangani berbagai masalah rumah tangga, dan siap psikologis untuk mengasuh anak dan menjalankan perannya menjadi seorang orang tua yang baik. Yang kedua adalah remaja harus makan makanan yang bergizi serta seimbang. Hai teman-teman, tahu nggak kenapa kita butuh makanan sehat dan bergizi? Makanan bergizi bisa membuat tubuh kita kuat dan sehat. Dengan makanan bergizi, otak kita juga bisa cerdas loh. Makanan bergizi itu makanan yang mengandung protein, seperti ikan, telur, tempe, tahu, atau daging. Protein sangat dibutuhkan supaya kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Aku suka makan ikan dan telur. Rasanya juga enak, apalagi mamaku yang masak. Lezat. Tempe dan tahu juga bagus loh, karena mengandung protein nabati yang baik. Ada satu lagi, susu juga protein yang bagus ya. Jadi kita juga perlu minum susu supaya gizi kita menjadi sempurna. Selain itu, kita juga butuh nasi atau kentang karena mengandung karbohidrat. Kita akan menjadi kuat seperti superhero. Tapi ternyata itu saja tidak cukup. Teman-teman, kita butuh sayur dan buah-buahan karena mengandung vitamin, mineral, dan serat yang tinggi. Ingat, jangan jajan sembarangan ya. Teman-teman, jangan lupa cuci tangan sebelum makan.